Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah banyak yang datang sehingga kita bisa langsung mulai saja. Saya catat dulu bentar. Mbak Ari Widiawati. Oke, sudah tercatat. Nah, oke. Alhamdulillah eh, Senin malam ini kita bisa ketemu lagi di kelas manajemen kualitas. Nah, saat ini kita sudah sampai di penghujung acara buku modul Universitas Terbuka untuk mata kuliah manajemen kualitas. Nah, di materi paling terakhir untuk manajemen kualitas ini, selamat malam Mbak Ari. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Oke. Eh, di materi paling terakhir untuk manajemen kualitas ini, materinya itu nanti akan membahas tentang audit kualitas. Jadi kalau kemarin-kemarin kita itu sudah belajar tentang bagaimana cara untuk membentuk sebuah kualitas yang terbaik, lalu siapa saja yang akan menilai kualitas, seperti itu. Lalu kita punya standar apa saja gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir itu kita nanti akan mempelajari bagaimana mengaudit kualitas. Mengaudit kualitas itu sama dengan kayak menilai kualitas seperti yang kemarin di modul 67. Itu kan kita mengevaluasi tentang sebentar saya ceknya lagi. 67 itu tentang apa? Penilaian kualitas seingat saya, lebih tepatnya 67 itu tentang quality assurance. Oh ya, jaminan kualitas dan juga standar kualitas. Nah, kalau yang modul ke-9 ini itu kita akan membahas tentang bagaimana untuk mengevaluasi tentang kualitas yang ada di sebuah sistem. Saya catatnya ada Mbak Iis, Nuranisa. Nah, oke. Di modul ke-9 ini nanti kita akan membahas tentang 2 sub pokok bahasan. Yang pertama itu akan membahas tentang pengertian dari audit kualitas itu apa. Lalu tujuan audit kualitasnya itu apa, dan apa saja manfaat dari audit kualitas. Itu nanti akan dibahas secara terintegrasi menjadi satu di kegiatan belajar 1. Oke, lalu di kegiatan belajar 2 kita akan membahas tentang salah satu standar yang digunakan di Indonesia untuk mengaudit kualitas, yaitu disingkat dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Itu merupakan panduan audit sistem mutu manajemen yang ada di Indonesia. Sebentar saya catat lagi. Mbak Trina Ningsih. Oke, nah, masuk di kegiatan belajar pertama, kita membahas tentang pengertian dari audit kualitas. Nah, di sini audit kualitas itu apa? Oh iya, tidak apa-apa Mbak Iis. Itu sebisanya saja untuk connect-nya. Nanti saya keputus, nyambung lagi gak apa-apa. Ini alhamdulillah sudah saya catat sebelum misalnya nanti sempat koneksi internetnya keputus. Waalaikumsalam Mbak Naningsih, Mbak Tri, silahkan masuk. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sebelum masuk ke pengertian audit kualitas, kita lihat bahwa kualitas itu perlu untuk dievaluasi, perlu untuk dikonfirmasi, dan perlu untuk dicek atau diverifikasi. Verifikasi itu melihat apakah prosedur kualitas sudah dijalankan dalam sebuah sistem atau belum. Nah, di situ alat
yang membantu untuk melakukan proses verifikasi atau evaluasi secara sistematik dan independen di dalam pelaksanaan kualitas itu dinamakan sebuah audit kualitas. Waalaikumsalam Mbak Sulastri. Nggih, silahkan masuk teman-teman. Ini udah ada Mbak Ari, Mbak Iis, Mbak Sulastri, Mbak Tri, sama Mbak Uswatun. Oke, ada 5 ya. Udah ada 5. Nah, oke, di sini audit kualitas itu ada definisi lain. Sebenarnya definisinya itu semuanya hampir sama. Lalu kita ambil secara umumnya. Oh iya, sip. Ini memang jadwalnya Mbak Sulastri pas masak ya. Masak apa Mbak ini malam ini? Mbak Samsiatun. Ya, Mbak Samsiatun. Oke. Waalaikumsalam. Oh, neuromien. Menyenangkan sekali. Oh, tidak apa-apa Mbak. Ini tadi saya langsungkan saja karena alhamdulillah kebetulan teman-teman sudah pada banyak yang datang dan nanti biar mungkin bisa cepat selesai. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi masuk ke pengertian audit kualitas. Apa itu sebenarnya audit kualitas? Ada beberapa pengertian. Kita ambil secara umumnya atau secara generalnya. Audit kualitas itu adalah sebuah proses untuk memverifikasi atau mengecek secara sistematis dan independen dari proses kualitas yang diterapkan dalam sebuah sistem. Nah, di sini audit kualitas itu digunakan untuk mengevaluasi apa? Untuk mengevaluasi dalam menentukan apakah kegiatan serta hasil yang berhubungan dengan kegiatan tersebut itu memenuhi atau sesuai dengan kegiatan dan persyaratan operasional yang direncanakan. Nah, kalau misalnya kita kemarin itu belajar tentang quality assurance atau penjaminan kualitas. Nah, ini hampir sedikit sama, tapi kalau quality assurance itu istilahnya lebih ke dari luar ya, dari pihak luar gitu ya, pihak yang tidak ada hubungannya apa-apa, dari pihak yang netral gitu, dari sistem kita. Tapi kalau audit kualitas ini itu lebih ke dari pihak dalam. Itu nanti ada beberapa tipe-tipe audit. Nah, misalnya kayak uh, misalnya kayak yang saya pernah tahu karena saya punya temen itu di bagian Departemen Perindustrian di Kementerian Perindustrian. Itu kan ada macam-macam bagiannya, yang mana salah satunya itu teman saya itu bertugas untuk mengaudit, dan kerjaannya dia itu kan muter-muter untuk mengaudit sistem-sistem yang ada di situ. Seperti itu. Nah, di sini audit kualitas itu proses untuk menentukan apa? Tadi untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan itu sudah sesuai dengan prosedur gitu atau belum. Seperti itu ya. Lalu yang kedua untuk menentukan juga apakah kegiatan tersebut itu direncanakan secara efektif serta mampu mencapai sasaran atau persyaratan produk, program, atau pelayanan gitu. Nah, lalu di sini audit kualitas itu juga, jadi tadi kita sudah melihat audit kualitas sebagai alat untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan dari perencanaan itu sudah sesuai atau belum. Lalu apakah sasarannya sudah tertuju atau belum. Seperti itu ya. Sebentar saya catatkan dulu. Mbak Jasmine. Mbak Jasmine.
Mbak Jasmine ini bukannya Mbak Jasmine ini namanya Mbak Sulastri Sukadi bukan ya? Iya. Oh, ada dua ini. Berarti saya catat satu aja ya berarti ya. Jasmine sama Mbak Sulastri Sukadi. Oke. Oke, nah. Oke, terima kasih udah tak catat tadi. Yang kedua, audit kualitas itu digunakan untuk apa? Untuk menentukan apakah sasaran sudah tercapai atau belum. Lalu yang ketiga, audit kualitas itu juga digunakan untuk apa? Audit kualitas itu merupakan fact finding atau penemuan fakta. Mungkin bahasa-bahasanya itu atau terminologi atau kosakatanya hampir sama seperti terminologi yang ada di quality assurance atau penjaminan kualitas. Karena mereka sama-sama bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan kualitas di dalam sistem. Nah, audit kualitas ini merupakan fact finding proses atau proses penemuan fakta yang digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan berbagai komponen dalam organisasi untuk menyusun persyaratan atau standar. Jadi dalam menyusun sebuah persyaratan atau standar itu perlu dilakukan sebuah audit sehingga kita menemukan faktanya itu prosesnya seperti apa. Jadi gimana ya istilahnya? Jadi dua arah gitu ya. Jadi kita itu membuat sebuah proses, dari kita membuat sebuah peraturan proses dari kita melihat dulu, oh prosesnya seperti apa, lalu setelah itu kita tetapkan standarnya. Setelah kita tetapkan standarnya, maka seluruh proses harus dikerjakan seperti dengan standar yang sama untuk mencapai sebuah hasil yang sesuai dengan keinginan, yaitu yang sama juga hasilnya, atau bisa dibilang hasilnya itu bisa stabil gitu. Misalnya seperti ini, kalau misalnya suatu proses itu tidak dikerjakan sesuai dengan standar, itu bisa memungkinkan hasilnya itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Misal, teman-teman buka restoran, tapi teman-teman belum bisa memasak dengan cara masak yang standar, maka pasti mungkin tiap hari rasa masakan teman-teman itu tuh belum bisa standar, masih berbeda-beda. Ada soalnya kondisi yang seperti itu di faktanya. Dan biasanya kalau misalnya orang menemukan kondisi yang seperti itu, orangnya bisa bilang bahwa oh ini baru awal nih, karena dia belum bisa membuat standar sehingga rasa masakan yang dia bikin bisa sama gitu, bisa sama terus gitu. Oke. Nah, di sini dalam sistem audit kualitas ini itu pada umumnya ada hubungannya dengan skema penjaminan kualitas, di mana seperti tadi sudah saya jelaskan, tujuan akhir dari penjaminan kualitas dan juga audit kualitas itu sama, yaitu memenuhi syarat dari pemerintah, penyedia, pelanggan dan karyawan, atau memenuhi standar yang ditetapkan seperti itu. Oke. Sama dengan pengertian dari kualitas itu sendiri, audit kualitas pun harus dipandang sebagai sebuah sistem dan menjadi bagian dari sistem manajemen kualitas yang juga merupakan subsistem dari sistem manajemen generik. Jadi dia harus dibuat
menjadi sebuah budaya gitu. Kalau misalnya kita itu punya budaya kualitas, lalu di situ pun juga ada budaya untuk mengevaluasi agar bisa melakukan perbaikan seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang pengertian dari manajemen kualitas, sebentar saya masukin dulu Mbak Lu Mulyasih, selamat datang. Mbak Lu Mulyawati. Mbak Lu. Oh, salah bener ding, Mbak Lu Mulyasih. Saya pikir Mbak Lu Mulyawati. Ternyata Mbak Lu Mulyasih bener. Oke, Mbak Lu, selamat datang. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tingkatan dan tahapan dalam audit kualitas. Jadi ada beberapa tahapan sebelum bisa melaksanakan pendekatan kualitas. Nah, pada umumnya itu ada 4 tingkat audit kualitas, yaitu ada audit sistem, audit program dan kebijakan, audit proses, dan audit pelayanan. Nah, nanti setelah ini slide-nya kita akan membahas satu persatu dari apa itu audit sistem, apa itu audit program, sampai apa itu audit pelayanan. Ada 9, siapa lagi? Tunggu sebentar, saya tak ngecek. Oke, sudah. Oke, kita lanjut. Dalam audit sistem, audit sistem ini digunakan untuk meninjau strategi manajemen untuk memenuhi syarat pemilik perusahaan, di mana audit sistem ini dikarakterisasikan sebagai tinjauan terhadap operasi dan manajemen organisasi yang mencakup kegiatan seperti perencanaan, penerapan, pengukuran, dan perbaikan. Oke, jadi setiap pemilik perusahaan itu kan pasti mereka memiliki apa ya istilahnya? Ya keinginan gitu ya. Nah, kalau audit sistem ini dipakai untuk meninjau apakah strategi manajemen itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Seperti kemarin waktu kita belajar tentang QFD, itu kan kita juga menggabungkan antara keinginan konsumen dengan keinginan pemilik perusahaan. Lalu bagaimana nanti jadinya di produk? Jadi dari situ kita lihat bahwa yang punya keinginan itu sebenarnya bukan yang harus kita perhatikan, keinginannya itu bukan hanya konsumen tapi juga perusahaan, yang artinya perusahaan itu punya sebuah batasan atau sebuah wewenang untuk bagaimana dia harus membangun sistemnya. Oke. Lalu di sini untuk tingkat audit yang kedua itu adalah tingkat audit di level kebijakan dan program, yang mana di level yang kedua ini digunakan untuk meninjau kebijakan, prosedur, dan instruksi operasi yang ditentukan dalam perencanaan operasi dan perencanaan strategik, lalu indikator kegiatan dan kinerja. Dari sini kita bisa bandingkan jika audit proses itu merupakan peninjauan secara mendalam terhadap proses, lalu bisa kita lalu selanjutnya untuk audit proses itu merupakan peninjauan yang secara mendalam terhadap proses dan kegiatan yang dibentuk khusus dalam prosedur dan instruksi kerja. Peninjauan secara mendalam terhadap proses dan kegiatan yang dibentuk secara khusus dalam prosedur dan instruksi kerja. Jadi di sini kita lihat
apakah proses yang dikerjakan sesuai dengan instruksi yang dibuat, seperti itu. Sudah sering kita membahas tentang audit proses ini ya. Kalau audit kebijakan ini nanti hasilnya akan terlihat dalam perencanaan operasi dan perencanaan strategik. Perencanaan strategik itu adalah perencanaan jangka panjang, kalau perencanaan operasi itu adalah perencanaan jangka pendek. Jadi untuk kebijakan yang akan ditetapkan pada sebuah sistem, misalnya kita kan punya program. Nah, kalau misalnya kita ingin mencapai sebuah program itu, maka kita kan harus tahu visi dan misinya, dan disinilah kita itu merencanakan visi kita apa, merencanakan visi dan misi kita di sini. Misi kita apa, lalu visi kita bagaimana. Oke. Lalu yang keempat, audit produk dan pelayanan. Audit produk dan pelayanan ini merupakan pengujian secara mendetail terhadap karakteristik dari produk atau pelayanan sebelum atau setelah diterima masyarakat. Nah, di sini itu kan kita dalam sebuah organisasi atau perusahaan ya, terutamanya itu mereka biasanya kan memberikan sebuah garansi. Itu sebuah garansi yang diberikan pada produknya itu digunakan untuk mengaudit sebuah produk saat produknya itu sudah diterima di masyarakat. Ternyata ketemu kalau ada sesuatu yang kurang bagus atau rusak kayak gitu ya. Karena di dalam perusahaan itu memang ada evaluasi kualitasnya di dalamnya. Tetapi kalau misalnya produk yang diproduksi banyak, biasanya yang diambil untuk evaluasi kualitasnya itu hanyalah dalam bentuk sampel. Nah, dalam bentuk sampel itu kalau misalnya ada sebuah kesalahan, ya udah dilakukan audit di situ. Dicek bagaimana, apakah sudah bagus atau apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Kalau misalnya saat diaudit sebelum kita luncurkan ke konsumen itu ada yang salah, ya udah berarti diperbaiki. Nah, tapi kalau ternyata di sini kan karena nggak mungkin kalau dalam sebuah produk yang diproduksi secara massal atau secara besar kita akan satu persatu ngecek produknya. Itu biasanya biasanya tidak begitu caranya. Biasanya diambil sampel, lalu sampel itulah yang dievaluasi atau dicek. Nah, kalau sampelnya itu ternyata lolos tapi ternyata kita dapat jackpot, misalnya ada produk yang cacat tapi ternyata bisa lepas gitu dari audit kita di produk, bisa lepas ke konsumen, ya udah diterima konsumen, audit produknya itu setelah produk sampai ke konsumen, maka jadinya kayak komplain seperti itu. Nah, di sini keempat jenis audit tersebut itu dibentuk baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam organisasi. Meskipun ada perbedaan dan kesamaan antara keempat tingkatan tersebut, namun semuanya itu penting dalam menyusun mekanisme untuk mengidentifikasi kesempatan perbaikan sistem. Jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya apa sih tujuannya dari audit ini gitu ya. Audit ini tujuannya adalah untuk kita bisa melihat hasil yang sudah dilakukan itu seperti apa. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk mengambil keputusan bahwa kita tetap di level itu atau kita mau lebih gitu. Itu kalau misalnya nggak ada kesalahan, semuanya bagus-bagus saja. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, ya pastinya selebihnya adalah melakukan perbaikan dari kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Saya tebak ya, ini Mbak Anis ya. Oke, selamat malam Mbak. Saya masukin ya, Mbak Anis Kurliana. Oke. Nah, saya ingatkan kembali lagi tadi
antara audit kualitas dengan penjaminan kualitas itu sangat apa ya, hubungannya itu sangat erat karena mereka sama-sama punya tujuan untuk memenuhi persyaratan, untuk memenuhi sesuatu yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke. Nah, tadi itu ada tingkat 4, ada 4 tingkat audit kualitas yang ditinjau dari tahapan auditnya. Nah, lalu saat dia ditinjau dari siapa yang melaksanakan audit itu akan ada 3 perspektif. Oh, mohon maaf, ternyata di sini audit pun juga bahkan bisa dari pihak eksternal. Tadi berarti saya revisi, tadi saya kan ada bilang kalau misalnya audit itu tadi dari dalam, tapi ternyata audit tidak hanya dari dalam, jadi lebih luas gitu ya. Kalau misalnya penjaminan kualitas itu pasti dari luar dan dari pihak yang netral, tapi kalau audit itu ada 3 tipe, bisa audit dari internal, bisa audit eksternal, juga bisa audit ekstrinsik. Nah, oke. Lalu di sini ada apa saja untuk macam-macam audit yang ditinjau dari siapa yang melakukan auditnya. Nah, di sini ditinjau dari siapa yang melakukan audit itu ada 3. Yang pertama itu adalah first party, yang kedua second party, yang ketiga adalah third party. Pada first party audit atau audit internal atau self audit itu diperiksa oleh elemen sistem kualitas. Sorry. Untuk first party audit atau audit internal atau self audit itu dilakukan oleh orang yang bertugas di dalam organisasi itu sendiri untuk memeriksa atau mengevaluasi apakah elemen sistem kualitas, prosedur, dan instruksi kerja itu memenuhi perencanaan yang disusun dan menentukan keefektifan sistem. Jadi ini ada, yang pertama adalah first party yang kita namakan sebagai internal audit karena dilakukan oleh pihak dalam atau dilakukan oleh pihak sendiri, diistilahkan dengan self audit, yang mana di situ auditnya itu fokus untuk memeriksa elemen sistem kualitas, prosedur, atau instruksi kerja apakah sudah memenuhi perencanaan yang disusun atau belum. Itu untuk first party audit. Nah, mereka itu juga ngecek apakah sistem, prosedur, dan juga instruksi kerja itu sudah bisa membuat bahwa sistem itu menjadi efektif. Di sini dalam first party audit, manajemen bersama dengan auditor kualitas harus menentukan manakah elemen sistem kualitas, prosedur, dan instruksi kerja yang akan diaudit dan kapan audit itu dilaksanakan. Dalam kenyataannya, lingkungan audit itu harus diputuskan secara bersama-sama oleh auditor dan yang diaudit. Jadi istilahnya harus janjian gitu ya, misalnya kapannya, seperti itu.
Lalu untuk tipe audit yang kedua yaitu adalah second party audit atau audit eksternal. Audit eksternal ini merupakan audit yang dilakukan oleh atau atas nama organisasi pembeli, termasuk pembeli produk atau jasa, oleh satu organisasi atau perusahaan lain dengan kelompok yang sama. Seperti anak cabang korporasi yang sama. Jadi, di sini secondary audit itu audit yang dilakukan oleh atau atas nama organisasi pembeli. Organisasi pembeli itu contohnya misal dari supplier ke produsen gitu ya. Jadi produsennya itu nanti mengevaluasi suppliernya karena produsennya itu menerima produk dari suppliernya. Begitu. Seperti di sini dicontohkan di buku, seperti anak cabang korporasi yang sama. Jadi, misalnya audit dari sebuah perusahaan yang punya banyak cabang. Nah, auditnya itu dilakukan oleh anak-anak cabangnya pada perusahaan pusatnya. Seperti itu. Lalu untuk perspektif yang ketiga dinamakan third party atau audit ekstrinsik, yang mana audit ini akan dilakukan oleh badan sertifikasi independen atau organisasi yang hampir sama. Kalau untuk badan yang independen ini seperti terlihat memiliki sebuah karakter yang sama dengan penjaminan kualitas. Kualitas kan juga dilakukan oleh pihak ketiga yang juga independen atau netral. Nah, itu hampir sama dengan third party atau audit ekstrinsik. Di sini meskipun ketiga tipe audit itu berbeda, namun tujuan dilaksanakannya dan metode dasar proses auditnya itu sama, yaitu mengevaluasi apakah sesuai. Istilahnya apakah sesuai dengan yang harus, misalnya gini, sesuai dengan caranya atau sesuai dengan tujuannya kayak gitu. Misalnya di proses, apakah proses sudah dikerjakan sesuai dengan standar tahapan-tahapan prosesnya? Lalu apakah hasil yang dikeluarkan oleh proses sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan gitu. Jadi membandingkan antara realisasi pelaksanaan dengan apa yang sebenarnya disetujui untuk didapatkan atau untuk dikerjakan. Begitulah proses untuk melakukan audit. Di sini untuk mengukur pemenuhan prosedur dan ketercapaian hasil audit kualitas dilakukan melalui pendekatan sistem, yaitu dengan melihat hubungan input, proses, dan hasil yang dicapai organisasi. Hal ini itu untuk mencapai bukti objektif dalam memenuhi kegiatan yang sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja. Tanpa usaha yang dilakukan untuk mengukur hubungan antara input, proses, dan hasil yang direncanakan dengan input, proses, dan hasil yang sesungguhnya dalam organisasi, maka tidak mungkin organisasi itu mendeteksi adanya gap atau kesenjangan atau perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang dicapai. Oke, itu seperti apa yang ada di buku, seperti yang tadi saya sampaikan. Sistem prosesnya audit itu membandingkan antara apa yang diinginkan dengan apa yang dikerjakan, apakah sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Nah, di sini secara terstruktur proses audit dan pelaksanaan personel audit itu merupakan komponen kunci dalam audit terhadap keefektifan dan keefisiensian
perencanaan, pengembangan, dan penyampaian produk ataupun jasa. Dalam hal ini ada 5 tahapan proses audit, yaitu 1. Penjadwalan. Kita udah masuk ke sini. Proses audit itu ada 5 tahapannya, yaitu penjadwalan dan pengenalan. Yang kedua, penyiapan dan perencanaan audit. Yang ketiga, penerapan rencana audit. Yang keempat, analisis dan pelaporan. Lalu yang kelima adalah mengadakan tindakan lanjut atau perbaikan. Oke ya, dari sini udah jelas ya, sepertinya tahapannya udah bisa dibayangkan seperti apa. Nah, lalu kita di sini akan masuk ke satu persatu. Kalau kita masuk ke tahap penjadwalan dan pengenalan, apa saja sih yang ada di dalam tahap-tahap penjadwalan dan pengenalan audit? Nah, di sini dalam tahap penjadwalan dan pengenalan audit itu ada beberapa poin yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuannya. Tujuan auditnya itu untuk mengaudit apa. Lalu yang kedua, menentukan ruang lingkupnya. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, menyusun otoritas. Yang kelima, mengidentifikasi standar kinerja. Yang keenam, berhubungan dengan pihak yang diaudit. Yang ketujuh, mengembangkan checklist untuk melihat dari apa yang diinginkan atau apa yang ditetapkan atau apa yang menjadi tujuan terhadap bagaimana realisasinya pada kenyataannya. Lalu selanjutnya itu meninjau kinerja, dan yang terakhir adalah mengembangkan pemahaman awal mengenai sistem. Nah, disitulah yang masuk ke dalam tahap penjadwalan dan pengenalan audit. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap penyiapan rencana audit. Jadi tadi tahap awal itu untuk kita bisa mengetahui dan mengenal tentang sistem ya, sistem yang mau diaudit. Lalu tahap yang kedua itu adalah penyiapan perencanaan audit, atau kita namakan dengan audit planning. Oke, pada tahap kedua ini, yaitu tahap penyiapan rencana audit, digunakan untuk menjamin bahwa proses audit itu efektif, efisien, relevan, kredibel atau dapat dipercaya, dan akurat. Dalam tahap ini, itu merupakan pengembangan rencana audit yang terdokumentasi dan disiapkan oleh the principal audit yang berpengalaman dan qualified. Pada tahap kedua ini, auditor mengembangkan rencana yang berisi ruang lingkup audit, waktu audit, anggota tim audit, dan standar kinerja. Rencana audit secara mendetail harus dirancang untuk menjamin proses audit yang efisien, efektif, relevan, dan dapat dipercaya, serta tepat waktu dan terhindar dari gangguan selama proses auditing. Proses kedua ini meliputi lingkup audit, jadwal waktu audit, anggota tim audit, standar kinerja yang dapat diterapkan dalam audit. Standar kinerja audit itu harus jelas, singkat, dan tidak ambigu. Standar ini dapat berupa kebijakan dan prosedur, manual, instruksi kerja, spesifikasi program, dan spesifikasi jabatan. Lalu rencana audit itu harus fleksibel. Nah, di sini ada pokok-pokok yang perlu ada di dalam sebuah audit planning.
pokok-pokok itu apa saja? Yaitu satu, harus ada tujuan dan sasaran audit. Lalu yang kedua, harus ada proses pemilihan dan penghitungan. Lalu yang ketiga, ada metodologi yang diterapkan. Lalu yang keempat, ada tugas-tugas audit yang dilaksanakan. Mau gimana caranya mengaudit, apa saja yang harus diaudit, seperti itu. Lalu yang kelima, waktu dan sumber daya lain yang dialokasikan pada setiap tugas. Lalu yang keenam itu adalah jadwal pelaksanaan setiap tugas pada setiap tahap audit. Oke. Pada akhir tahap kedua ini harus ada term of reference, metode dan kegiatan khusus, sumber data, perkiraan sumber daya, dan kerangka waktu sementara untuk pelaporan. Rencana audit ini harus ditinjau, dimodifikasi, dan diperbaiki secara otoritas dan supervisor. Diperbaiki dengan otoritas supervisor. Jadi di sini kan tadi dibilang ada timnya, ada anggotanya, maka di situ akan ada tim leadernya, yaitu supervisornya, yang mana setelah rencana audit ini selesai itu harus ditinjau, dimodifikasi, dan diperbaiki oleh otoritas supervisor. Lalu untuk tahap yang ketiga, yaitu adalah tahap pelaksanaan dan penerapan rencana audit. Nah, tahap ini itu dinamakan tahap audit execution, yang menjamin bahwa semua yang terlibat dalam proses audit sadar bahwa rencana audit harus dipahami. Lalu, setiap orang yang terlibat dalam audit memiliki keahlian yang diperlukan. Jadi orang-orang yang ada di dalam tim audit itu harus orang-orang yang qualified. Lalu yang ketiga, tidak ada konflik kepentingan atau faktor lain yang menghalangi keterlibatan orang dalam audit. Nah, dalam tahap ketiga ini, selama proses audit, semua observasi harus didokumentasikan untuk tujuan pelaporan. Apapun temuannya, apapun ketidaksesuaian yang ditemukan itu harus diidentifikasi. Auditor hanya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian. Selain itu, ketidaksesuaian juga harus didasarkan pada fakta, bukan pendapat subjektif. Jadi tidak ada ceritanya sebuah temuan itu adalah sebuah kesimpulan, tidak ada. Fact finding proses itu adalah saat kita memang melihat secara nyata bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar nih, seperti itu. Harus seperti itu. Tidak boleh karena sebuah kesimpulan atau tidak boleh karena pendapat subjektif. Nah, pada tahap eksekusi ini, aspek kunci fungsi audit itu adalah memonitor kinerja unit yang diaudit dan mengidentifikasi kinerja atau masalah potensial. Pada akhir tahap eksekusi ini harus menghasilkan sebuah data dan interpretasinya. Oke. Lalu selanjutnya tahap keempat itu adalah tahap analisis dan pelaporan. Jadi, nanti aja waktu kita resume. Tahap keempat itu tahap analisis dan pelaporan. Nah, pada tahap keempat ini
laporan audit itu harus disampaikan segera setelah audit selesai. Kenapa? Biar tidak kadaluarsa. Karena kan audit itu mengevaluasi fakta terhadap apa yang menjadi standar atau terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Jadi membandingkan antara kenyataan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau tidak segera disampaikan, maka sistem itu bisa berubah dan tidak relevan lagi data yang disampaikan. Nah, di sini audit reporting tersebut harus jelas, singkat, objektif, cepat, dan merangkum fakta yang nyata. Tim audit mengevaluasi bukti yang disusun selama audit, lalu menganalisis ketidaksesuaian sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid. Kesimpulannya itu didapatkan dari sebuah rangkuman hasil-hasil temuan atau hasil-hasil fakta yang dievaluasi. Lalu selanjutnya hasil dan kesimpulan itu harus didukung dengan bukti yang cukup, reliable, dan adil. Jadi harus ada bukti otentiknya, bukti nyata. Kenapa disimpulkan seperti itu, kayak gitu. Tidak hanya sebuah kesimpulan yang mungkin secara logikanya begini, kayak itu, tidak begitu, tapi dia harus ada buktinya. Bukti misal kesalahan kayak gitu, dan misalnya ada kesalahan dalam proses tapi ternyata nggak ada kesalahan di hasil, ya udah tidak perlu juga untuk tidak perlu juga untuk menyimpulkan secara logikanya kalau misalnya ini salah, di sana salah. Lah, kemungkinan pas pada saat mengaudit itu pas kebetulan prosesnya itu lagi bagus, jadinya walaupun salah di proses tapi hasilnya tetap bagus. Yang artinya ya kita sampaikan saja kenyataannya itu apa. Kalau misalnya dalam prosesnya itu mereka melakukan kesalahan, tulis mereka melakukan kesalahan. Kalau hasilnya nggak masalah, tulis juga hasilnya nggak masalah gitu. Itu biar dijadikan pengambil keputusan untuk mengevaluasi sistem biar bisa dijadikan informasi bagi manajer untuk nanti mengambil keputusan terhadap apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke. Nah, di sini hasil audit itu harus diserahkan pada manajemen senior berupa draft dan didiskusikan antara tim audit dengan pihak manajemen. Tindakan korektif itu harus dilakukan dan penyebab kesalahan harus ditemukan dan dilaporkan pada manajer. Oke. Selanjutnya di tahap kelima atau tahap follow up atau tahap menindaklanjuti hasil dari audit. Nah, ini adalah tahap terakhir yang merupakan tahap untuk mengadakan follow up atau tindak lanjut atas hasil audit yang telah diperoleh. Nah, di sini dibilang adalah tahap untuk menindaklanjuti hasil audit yang bertujuan untuk menjamin keefektifan audit yang menjamin bahwa tindakan korektif telah diterapkan. Selain itu, di sini tindak lanjut ini juga bertujuan untuk mendukung ketepatan respon terhadap temuan audit. Mendukung ketepatan respon terhadap temuan audit sebagai bagian dari tanggung jawab pihak yang diaudit. Oke ya. Lalu follow up ini itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi. Tindakan korektif dan follow up harus dilakukan dalam periode waktu tertentu dan merupakan peletak dasar untuk pekerjaan audit masa mendatang. Jadi istilahnya, kalau tadi saja pelaporannya itu pun harus juga sesegera mungkin setelah audit selesai, maka tindakan perbaikannya juga harus segera dilakukan. Karena kalau tidak, ya tidak ada perbaikan dan apa gunanya juga ada audit kalau tidak ada manfaat yang bisa kita ambil dari audit itu gitu. Sepertinya ada nambah satu lagi, sebentar saya cek. Mbak Yusni, oke.
Selamat datang Mbak Yusni. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan belajar yang kedua, saya mau review ulang sedikit tentang tahapan-tahapan ini, yang mana tahapan-tahapan ini itu adalah proses apa ya? Proses audit yang dari awalnya harus gimana, harus gimana ya. Kita lihat dulu lagi ke depan. Nah, 5 tahapan audit. 1. Menjadwalkan dan pengenalan. Itu tim audit harus memiliki jadwal untuk mengetahui, mengobservasi sistemnya seperti apa. Lalu selanjutnya, setelah tim audit itu mengetahui bagaimana sistemnya, selanjutnya dia menyiapkan bagaimana rencananya dia mau melakukan, istilahnya melakukan audit terhadap sistem. Misalnya perang antara kerajaan sama kerajaan, ya setelah kita observasi lawan gitu ya, terus kita siapkan, kita rencananya mau gimana, mau pasukannya berapa yang dipakai, mau kita harus pakai strategi seperti apa. Itu masuk ke dalam tahap kedua ini. Lalu tahap ketiganya itu tahap eksekusi, tahap pelaksanaan audit. Lalu tahap keempatnya adalah tahap pelaporan yang harus dilakukan sesegera mungkin setelah audit selesai dikerjakan. Tahap kelimanya adalah tindak lanjut yang dikerjakan oleh pihak yang diaudit untuk melakukan perbaikan pada hasil audit yang diberikan oleh tim audit. Nah, itu secara resumnya 5 tahapan itu adalah seperti itu. Jadi 5 tahapan itu merangkum dari proses awal yang harus disiapkan sebelum audit dilakukan sampai proses akhir setelah audit itu selesai dilakukan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa simpulkan dari perencanaan hingga pelaksanaan audit itu harus dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan pendekatan sistem, sehingga dapat diketahui hubungannya baik horizontal maupun vertikal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar yang kedua, yaitu tentang sebuah standar yang ada di Indonesia yang dinamakan SNI atau Standar Nasional Indonesia. SNI ini merupakan panduan dalam pengelolaan pelaksanaan audit sistem manajemen mutu dan juga menjadi panduan dalam menetapkan kompetensi auditor. Oke. Yang saya taruh di slide ini adalah rangkuman dari buku ya. Kalau untuk per poin-poinnya, misalnya kayak istilah dan definisi, mungkin silahkan dibaca sendiri di buku gitu ya. Tapi secara umumnya SNI itu apa? Itu adalah panduan dalam pengelolaan pelaksanaan audit sistem manajemen mutu. Nah, di mana standar ini itu dapat digunakan untuk diterapkan oleh semua organisasi yang memerlukan pelaksanaan audit. Prinsip auditnya seperti apa? Nah, prinsip auditnya itu di sini ada kode etik atau dasar profesionalisme, yang mana di sini harus dapat dipercaya, punya integritas, dapat menjaga kerahasiaan dan berpendirian, dan adalah penting dalam pelaksanaan audit. Jadi beberapa kode-kode etik itu adalah hal-hal yang sangat penting harus ada dalam pelaksanaan audit. Harus bisa dipercaya, punya integritas, dan menjaga kerahasiaan serta berpendirian. Lalu prinsip audit yang kedua, harus melakukan penyajian yang objektif atau fair atau adil. Di sini secara singkatnya ini adalah kewajiban untuk melaporkan secara benar dan akurat dari fakta-fakta yang diamati atau fakta-fakta yang didapatkan saat proses audit.
Dalam hal ini, temuan audit, kesimpulan audit, dan laporan audit itu harus mencerminkan pelaksanaan kegiatan audit secara benar dan akurat. Oke. Lalu yang ketiga, prinsip audit adalah profesional. Profesional itu menunjukkan kesungguhan dan ketepatan penilaian dalam audit. Dalam hal ini, auditor itu harus senantiasa memelihara profesionalisme sesuai dengan pentingnya tugas yang dilaksanakan dan kepercayaan yang diberikan oleh klien audit dan pihak berkepentingan lainnya. Dalam hal ini, memiliki kompetensi yang diperlukan merupakan sebuah faktor penting untuk prinsip profesional ini. Lalu yang keempat, independen. Mbak Nurlaila, oh oke. Oke, saya catat ya Mbak. Oke, tidak apa-apa Mbak. Alhamdulillah bisa bergabung. Oke, saya catat ya Mbak. Oke, kita lanjut. Prinsip yang keempat dalam prinsip audit adalah independen atau dasar untuk ketidakberpihakan. Independen atau bebas itu adalah dasar untuk ketidakberpihakan. Maaf, saya salah tulis ya itu. Ketidakberpihakan itu salah tulis di slide-nya. Itu adalah dasar untuk ketidakberpihakan audit dan objektif dalam menyimpulkan hasil audit. Oh oke Mbak Yusni, selamat malam. Sudah saya catat itunya, absennya. Oke, selamat bergabung. Nah, dalam prinsip audit independen ini, auditor itu tidak boleh terkait dengan kegiatan yang sedang diaudit dan bebas dari keberpihakan dan konflik kepentingan. Jadi, harus netral. Jadi di sini selama proses audit, auditor itu harus menjaga pemikiran yang objektif untuk menjamin bahwa temuan dan kesimpulan audit hanya didasarkan pada bukti audit. Tidak ada faktor emosi yang mempengaruhi. Tidak ada faktor memihak tidak ada faktor memihak dari auditor. Tidak boleh ada. Oke, lalu prinsip yang terakhir dari audit adalah prinsip pendekatan berdasarkan bukti. Pendekatan berdasarkan bukti ini adalah metode yang rasional untuk mencapai kesimpulan audit yang dapat dipercaya dan terjaga konsistensinya melalui proses audit yang sistematis. Nah, itu adalah beberapa prinsip audit ya. Lalu selanjutnya kita akan melihat pengelolaan program audit. Pengelolaan program audit misalnya di slide ini cukup kecil, bisa dibaca di buku halaman 919 di gambar 1. Nah, di mana di sini gambar ini itu menunjukkan penerapan sebuah proses PDCA atau Plan Do Check Act dalam sebuah audit. Dimulai dari kewenangan untuk melakukan sebuah program audit. Perencanaan itu akan meliputi bagian ini, bagian penetapan program audit, yaitu tujuan dan cakupan, tanggung jawab, sumber daya, lalu prosedur. Lalu selanjutnya itu masuk ke dalam tahap pelaksanaan atau lakukan. Tahap lakukan itu meliputi penerapan program audit,
yang meliputi penjadwalan audit, evaluasi auditor, pemilihan tim audit, pengarahan kegiatan audit, dan perencanaan rekaman. Oke, lalu selanjutnya untuk bagian pemeriksaan atau cek. Bagian pemeriksaan atau cek merupakan bagian pemantauan dan tujuan program audit. Pemantauan dan tujuan program audit yang meliputi pemantauan dan tinjauan, identifikasi kebutuhan untuk tindakan korektif dan pencegahan, lalu identifikasi kesempatan untuk peningkatan. Lalu setelah ini akan ada action atau tindakan, yaitu adalah tindakan peningkatan program audit. Nah, beginilah pengelolaan program audit yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ya, cek ini. Pelaksanaan ini adalah pelaksanaan audit, cek adalah evaluasi, lalu tindakan perbaikannya apa. Dan itu adalah siklus. Jadi never ending ya, tidak pernah terhenti. Ini adalah siklus untuk mencapai continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan, terus dan terus dan terus gitu. Nah, menjelang terakhir ini kita sudah lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan audit. Sebenarnya ya hampir sama sebenarnya, secara garis besarnya sama seperti yang tadi pengelolaan program audit itu. Nah, untuk kegiatan audit ini awalnya dilakukan dengan permulaan audit. Permulaan audit terdiri dari apa saja? Terdiri dari penunjukan ketua tim audit, penerapan tujuan, ruang lingkup dan kriteria audit, penentuan kelayakan audit, pemilihan tim audit, pelaksanaan kontak awal dengan audit. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan tinjauan dokumen. Pelaksanaan tinjauan dokumen meliputi peninjauan dokumen sistem manajemen yang sesuai, termasuk rekaman dan penemuan kecukupannya terhadap kriteria audit. Lalu selanjutnya persiapan untuk kegiatan audit lapangan. Di sini meliputi penyiapan rencana audit, meliputi penyiapan rencana audit, penugasan tim audit, penyiapan dokumen kerja. Lalu selanjutnya pelaksanaan kegiatan audit lapangan meliputi pelaksanaan rapat pembukaan, komunikasi selama audit, tugas dan tanggung jawab pemandu dan pengamat, lalu pengumpulan dan verifikasi informasi, lalu perumusan temuan audit, lalu penyampaian kesimpulan audit, lalu pelaksanaan rapat penutupan, yang akan dilanjutkan dengan penyiapan, pengesahan, dan penyampaian laporan audit, yang meliputi penyiapan laporan audit, pengesahan dan penyiapan laporan audit, lalu penyelesaian audit, dan pelaksanaan tindak lanjut. Sebenarnya proses yang ada di flowchart ini itu kalau misalnya dirangkum secara lebih sederhana, itu adalah 5 proses audit yang diawali dengan pemahaman terhadap sistem sampai diakhiri dengan follow up. Nah, itu kalau misalnya dibikin sebuah alurnya atau yang seperti kita sudah pelajari flowchartnya, tapi ini bukan flowchart ya. Ini apa ya? Ini bukan flowchart, ini hanya aliran informasi saja karena sebentar. Oh, iya, ini flowchart. Coba dilihat, tapi mulainya itu dalam bentuk seperti ini. Kurvanya kan ini beda ya. Harusnya kalau misalnya di sini ada start,
mulainya diawali dengan ini, lalu kegiatan ini. Ini bukan flowchart, ini hanya alur saja. Oke, ini adalah alur proses audit. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk penghujung materi sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Silahkan Mbak Jess. Oh Mbak Jas, sama teman-teman udah pada mau lulus ya ini nanti. Saya mungkin mau menyampaikan pesan, banyak-banyak latihan saja di modul-modul ini. Apa namanya itu ya? Tes-tesnya itu banyak latihan-latihan aja lewat tes-tesnya. Ya lewat tes-tesnya di sini dikerjain latihan. Sudah 4 tahun ya Mbak ya. Oh iya ya kuliahnya. Iya, saya ini loh juga udah 2 tahun di sini, rasanya cepet banget. Oke, mungkin ini untuk rekamannya kita tutup saja, nanti kita bisa tanya-tanya. Oke, terima kasih teman-teman untuk kuliahnya. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk ujiannya nanti disiapkan dengan latihan soal-soal yang ada di modul, baca-baca. Itu sepertinya itu saya menyampaikan tips-tips dari kakak angkatan kalian yang pernah dapat bagus di mata kuliah ini. Alhamdulillah, saya tanya tipsnya apa, terus begitu ceritanya, banyak latihan dari buku, terus dibaca-baca. Nah, semoga nanti di ujiannya dilancarkan, dimudahkan, dan sukses. Ya, amin. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.